Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang energi dan perubahannya, kita akan melanjutkan materi kemarin. Silahkan yang belum subscribe dulu agar dapat mengikuti pembelajaran berikutnya secara otomatis. Silahkan aktifkan notifikasinya, aktifkan lonceng. Ini perubahan bentuk energi, transformasi energi yang sudah kita bahas kemarin ya. Energi utama bumi adalah energi matahari. Energi matahari ini ditangkap oleh solar cell menjadi energi listrik. Energi listrik ini dipakai untuk televisi menjadi energi cahaya dan kalor. Kalau dipakai kipas angin berarti energi listrik menjadi energi gerak. Ini kalau energi matahari digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan dengan cara fotosintesis. Hasil fotosintesis digunakan manusia, dimakan sehingga manusia memperoleh energi. Kita lanjutkan. Transformasi energi dalam sel. Transformasi energi pada kloroplas. Transformasi energi pada mitokondria. Metabolisme sel. Ini makanan yang kita makan. Ini diubah menjadi senyawa sederhana. Kemudian diubah menjadi senyawa yang kompleks yang digunakan manusia untuk energi, kalor, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada kloroplas. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam antara lain klorofil yang ada di faktor dalam. Faktor luar antara lain cahaya. Syarat-syarat terjadinya fotosintesis memiliki klorofil, memiliki cahaya, memiliki ada air, ada CO2. Kita lanjutkan. Respirasi atau pernapasan. Pernapasan terjadi dua hal, yaitu inspirasi, mengambil napas, memasukkan O2, dan ekspirasi, mengeluarkan napas, mengeluarkan CO2. Reaksi respirasi atau pernapasan. C6H12O6 ini karbohidrat ditambah 6O2 oksigen menjadi 6H2O air dan 6CO2 ini karbon dioksida dan energi. Kita memperoleh energi dari peristiwa pernapasan, peristiwa makan. Ini sistem pencernaan makanan. Metabolisme karbohidrat dalam tubuh, metabolisme lemak dalam tubuh, dan metabolisme protein dalam tubuh. Oke, sekarang kita lanjutkan materi terkhusus, ini namanya energi potensial. Energi potensial itu apa? Kemarin ada energi gerak, ada energi kimia, ada energi listrik. Sekarang kita membahas terkhusus tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya atau letaknya. Ini sebuah benda di atas tingginya titik-titik meter. Ini masanya berapa kilogram. Gaya gravitasinya tidak setiap tempat sama ya. Berapa? Ini dirumuskan bahwa EP sama dengan M kali G kali H. M satuannya kilogram, G satuannya meter per sekon kuadrat, H satuannya meter. Ini satuannya Newton, M kali G Newton. Berarti
Newton meter atau joule. Cukup jelas ya. Jadi energi potensial satuannya joule. Diperoleh dari kilogram meter sekon kuadrat meter Newton meter. Benda yang jatuh ketika di atas ini energinya maksimum. Energi potensialnya maksimum. Kenapa? Karena posisinya tertinggi. EP sama dengan M kali G kali H. M-nya tetap, G-nya tetap, H-nya berubah-ubah. Semakin tinggi EP-nya, energi potensialnya semakin besar. Jadi energi potensial di sini adalah maksimal. Kemudian energi potensial saat di bawah adalah minimal atau 0. Saya ulangi ya. Energi potensial waktu berada di puncak ini energi potensial maksimal. Energi potensial pas di atas tanah ini adalah 0. Kenapa? Karena tingginya 0. Cukup jelas ya. Sekarang bendanya jatuh. Berapa tingginya? H. Berarti EP sama dengan energi potensial satuannya joule, M massa benda satuannya kilogram, G kecepatan gravitasi satuannya meter per detik kuadrat, H satuannya tinggi benda satuannya meter. Sekarang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena apanya? Ayo supaya bisa. Karena geraknya. Ini mobil dengan kecepatan cepat, tinggi. Dan yang kedua, kecepatannya kecil. Maka ini benda yang ditabrak jauh berbeda dengan benda yang ditabrak kalau dengan pelan-pelan. Sekarang kalau yang nabrak truk besar sekali, kecepatannya sama ya dengan mobil kecil. Ternyata massa mempengaruhi energi kinetiknya. Kecepatan tadi juga mempengaruhi energi kinetiknya. Jadi energi kinetik dipengaruhi oleh tadi apa? Kecepatan sama massanya. Ini semakin besar, energi kinetiknya makin besar. Semakin besar kecepatannya, energi kinetiknya semakin besar pula. Jadi EK rumusnya sama dengan setengah mv kuadrat. EK itu energi kinetik, M itu massa, V adalah kecepatan. Jadi energi kinetik dipengaruhi oleh massa sama kecepatan. Cukup jelas adik-adik? Oke, berarti EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK energi kinetik satuannya joule, M massa benda satuannya kilogram, V kecepatan benda satuannya meter per sekon. Ini sebuah benda di ayun. Saat benda di atas, paling atas, energi potensialnya maksimal. Energi kinetiknya 0. Kenapa 0? Karena bendanya diam di sini tadi diam. Kalau di bawah sini EP-nya 0 karena tingginya 0. Kan EP sama dengan M kali G kali H. Kalau hanya 0 ya energi potensialnya 0. Cukup jelas ya. Kok di sini kok EK-nya 0 kenapa? Karena kecepatannya 0. Berapapun dikalikan 0, satuannya ketemunya tetap 0. Oke, cukup jelas. Nah, karena terjadi peristiwa itu namanya kita kenal dengan hukum kekekalan energi. Energi mekanik itu jumlahnya selalu tetap. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1
sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Oke, kita lihat yang gambar tadi ya. Nah ini, saya ulang. Pas saat benda di atas, ini yang nol siapa? Energi kinetik apa energi potensial? Kalau kelapa di atas pohon belum jatuh, itu yang nol apanya? Yang nol adalah energi kinetiknya karena kelapa itu belum bergerak. Kemudian apa yang paling besar? Yang paling besar adalah energi potensial karena hanya paling besar. Kemudian saya jatuhkan, jatuh ke bawah. Sekarang siapa yang nol? Yang nol adalah EP. Yang nol adalah EP. Kenapa EP-nya nol? Karena tingginya sama dengan 0. Nah, ini jumlahnya selalu tetap ya. Ini namanya EM, energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Cukup jelas nggak? Energi potensial sama dengan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Kita gambar ya biar tidak bingung. Ini nah, bisa ini energi potensialnya E. Energi potensialnya maksimal M kali G kali H. Kemudian ini di sini EK-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena belum bergerak. Nah, sekarang posisi di sini, di B ya. Misalnya ini posisi di A, ini di A. Ini posisi di B. Tetap EP-nya berapa? Berarti setengahnya ya. EP sama dengan, kalau di tengah-tengah, berarti EP-nya sama dengan EK kalau di tengah-tengah. Nah, kalau sekarang di sini, EP-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena hanya sama dengan 0. Berapa EK? EK sama dengan maksimal. Apa rumusnya EK tadi? Yaitu rumusnya EK yaitu setengah MV kuadrat. Cukup jelas ya. Ini posisi di C atau di paling bawah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini posisi di
Posisinya di sini EK-nya berhenti ya, 0 ya. EK berhenti. Ini EK-nya 0. Ini EP-nya yang 0. EK-nya maksimal. Lanjut ya. Nah, tapi jumlahnya selalu tetap. Karena EP, ini EP ya. EP ditambah EK, jumlahnya selalu tetap. Kalau 1000 ya 1000 terus. EP 2 ditambah EK 2, jumlahnya selalu tetap. Ini makanya disebut kekalan energi, hukum kekalan energi. Kita ulang lagi ya. Tadi energi kinetik tadi apa? Energi yang dimiliki benda karena geraknya. Benda yang sedang bergerak. Ini mobil yang bergerak contohnya ya. Rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial tadi apa? Energi yang dimiliki benda karena posisinya atau letaknya. Contoh kayak bekas itu juga letaknya, atau benda yang berada di atas meja. Berapa energi potensial yang dimiliki batu bermasa 2 kg yang diletakkan 10 meter? Gaya gravitasi tempat itu 10 meter per detik kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya. M-nya 2. G-nya 10. H-nya 10. 200 meter. 200 joule, sorry. 200 joule ya. Sekarang kalau tempatnya yang tingginya 2 meter. Jadi kita naik 2 meter. Berarti tingginya berapa sekarang? Tadi bendanya 10 meter ya. Kita bawa 2 meter ke atasnya. Berarti hanya 8 meter. Jadi rumusnya 2 kali 10 kali 8. 160 joule. Oke, cukup jelas ya. Sekarang contoh soal. Sebuah batu ketapel masanya 500 gram. Ketika mengenai sasaran, batu itu sedang meluncur dengan kecepatan 50 meter per sekon. Berapa energi kinetik batu tersebut pada waktu mengenai sasaran? Siapa yang bisa? Tadi rumusnya apa tuh rumusnya? Rumusnya kalau energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Berarti kita nyari M dulu ya. Kita cari ketahui apa yang diketahui tadi. Diketahuinya M. M-nya 500 gram. Kalau dideteksi kilo, setengah kilogram. V-nya 50 meter per sekon. Kita masukkan rumus ya, karena EK tadi rumusnya apa? EK rumusnya setengah mv kuadrat. Kita masukkan M-nya setengah kilogram. V-nya 50. Berarti setengah kali 50 kuadrat. Ketemunya berapa? Kita hitung. Ketemunya 625 kg meter per sekon kuadrat. Oke, cukup jelas ya. Atau 625 joule. Nah, sekarang kalau kita contoh soal kelapa yang ada di pohon. Ini tingginya 8 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Masanya 5 kilo. Berapa energi potensial? Siapa yang bisa? Apa rumusnya tadi? M kali G kali H. M kali G kali H. Kita cari dulu apa. M-nya tadi berapa?
5 kg. G-nya berapa G-nya? 10 meter sekon kuadrat. H-nya berapa H-nya? H atau ketinggian? H-nya adalah 8 meter. Ditanya EP itu energi potensial. Apa rumusnya EP tadi? EP adalah M kali G kali H. Kita masukkan 5 kali 10 kali 8. Ketemunya 400 kg meter per sekon kuadrat atau 400 Newton meter atau 400 Joule. Oke, cukup jelas ya. Nah, kita lihat ini ada simulasi. Ini yang hijau adalah energi mekanik. Energi mekanik itu energi jumlah semua. Energi kinetik ditambah energi potensial. Jumlahnya selalu sama ya. Yang ungu ditambah yang merah itu selalu sama jumlahnya. Jumlahnya tetap atau konstan. Energi total atau EM sama dengan konstan. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Ini cukup jelas ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan dijawab, boleh. Silahkan belajar. Karena sebentar lagi akan saya tes tentang materi ini, apakah kalian sudah menguasai atau belum. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.